Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizya Tulupia dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3. Bab 3 tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya. Di sini Rizya Tulupia akan menjelaskan tentang nomor 4, yaitu bagian berlangsungnya Perang Dingin. Perang Dingin atau biasa disebut dengan Cold War adalah ketegangan cara politis tanpa saling bermusuhan karena adanya persaingan kepentingan. Perang Dingin dimulai setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Negara Jerman melakukan pembagian kota Berlin bagian barat yang meliputi negara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sedangkan kota Berlin Timur meliputi Uni Soviet. Dalam waktu singkat, pada tahun 1945 sampai dengan 1948, Uni Soviet berhasil membentuk pemerintahan komunis di Bulgaria, Hungaria, Rumania, Polandia, dan Cekoslowakia. Tetapi di sisi lain ada Amerika Serikat yang sedang menyusun strategi politik. Strategi politik containment policy bertujuan mencegah berkembangnya pengaruh suatu negara atau suatu sistem politik dari pihak lawan, tetapi Uni Soviet berusaha menyaingi dengan membuat Molotov Plan. Tujuannya menata kembali perekonomian negara-negara di Eropa bagian timur, dan badan kerjasamanya Komintern Ekonomi atau disebut dengan Ekonomi Komikon. Tanggal pendiriannya tanggal 5 sampai 8 Januari 1949, tetapi dibubarkan pada tanggal 28 Juni 1991. Sampai-sampai permasalahan konflik ideologi ini berkembang sampai di negara Asia. Selama berlangsungnya Perang Dingin, situasi dan kondisi dunia diwarnai dengan kegiatan. Yang pertama, perebutan hegemoni atau kekuasaan. Yang kedua, sistem alienasi dilakukan di bagian blok timur maupun blok barat, meliputi pembentukan Komintern pada tahun 1947, pembentukan NATO atau kepanjangan dari North Atlantic Treaty Organization pada 4 April 1949, pembentukan Parka Warsawa pada tahun 1955, perjanjian antara RRC dan Uni Soviet pada tahun 1950, pembentukan Parka ANZUS yaitu negara Australia, New Zealand, dan United States pada tahun 1951, dan pembentukan SEATO yaitu South Asia Treaty Organization pada tahun 1954. Yang ketiga, kegiatan spionase. Yang keempat, perlombaan teknologi persenjataan dan ruang angkasa. Selanjutnya bagian nomor 5, yaitu usaha meredakan Perang Dingin untuk berupaya meredakan bahkan menghentikan ketegangan, yaitu dengan cara detente. Detente itu adalah istilah diplomatik yang digunakan untuk menuju situasi yang melemah dari suatu ketegangan antara blok barat dan blok timur, serta di dasar kehidupan berdampingan cara damai yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perang nuklir. Yang pertama, usaha kedua negara di daya perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui strategis Arms Limitation Talks atau disingkat sebagai SALT, atau perjanjian pembatasan persenjataan strategis Arms Reduction Treaty atau disingkat sebagai START. Perjanjian SALT bertujuan yang pertama untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perang nuklir. Yang kedua, apabila perang tidak dapat dihindarkan, diharapkan akibatnya tidak terlalu menghancurkan. Yang ketiga, menghemat biaya pertahanan. Yang keempat, mencegah terjadinya perlombaan senjata strategis. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk persetujuan yang harus dicapai. Yang pertama, perjanjian non-proliferasi nuklir dilaksanakan pada tahun 1968 yang diikuti oleh negara Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. 2.
Perjanjian Pembatasan Persenjataan Strategis 1 yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1972 oleh Richard Nixon, yaitu Presiden dari Amerika Serikat, dan Leonid Brezhnev, yaitu Sekjen Partai Komunis Uni Soviet. Yang ketiga itu Perjanjian Pengurangan Persenjataan Strategis yang dilakukan pada tahun 1982. Dari bentuk-bentuk persetujuan usaha yang dilakukan untuk mengamankan yang dilakukan oleh anggota ASEAN. Menurut anggota ASEAN berharap wilayah Asia Tenggara benar-benar tidak dipakai sebagai ajang percobaan dan perang nuklir. Kesepakatan dari anggota ASEAN tertuang dalam perjanjian yang disebut dengan Persetujuan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara yang ditandatangani pada tahun 1995 di Bangkok, yaitu di negara Thailand. 2. Usaha negara berkembang untuk menghindari perang nuklir juga dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, sehingga sangat mencemaskan akan terjadinya perang nuklir. Sampai-sampai usaha negara-negara berkembang dengan mengadakan berbagai konferensi dan pembentukan forum kerjasama seperti Konferensi Asia Afrika yang terjadi di Bandung pada tahun 1955 dan Forum Kerjasama Gerakan Non-Blok. Yang ketiga yaitu usaha-usaha PBB dimulai sejak tahun 1968. Wujud nyata usaha PBB untuk mengurangi dan menghindarkan perang nuklir tertuang dalam resolusi nomor 255 yang memuat seruan kepada Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi korban perang nuklir. Yang keenam yaitu yang terakhir yaitu tentang akhir perang dingin negara Amerika Serikat dan Uni Soviet, mendeklarasikan berakhirnya perang dingin setelah berbincang 2 hari di pertemuan puncak Malta. Pemimpin Uni Soviet yaitu Mikhail Gorbachev menyatakan bahwa tidak akan pernah menyulut perang terbuka dengan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat yaitu George Bush menyatakan kedua pihak dapat merelasikan perdamaian dan kerjasama untuk waktu yang lama. Pertemuan puncak Malta merupakan pertemuan terpenting sejak tahun 1945 ketika Churchill, Stalin, dan Roosevelt menyetujui rencana setelah perang untuk Eropa di Yalta. 8 jam terakhir dari pembicaraan yang dilakukan kedua negara adidaya yang terjadi perbedaan mengenai kebijakan di Amerika Tengah dan pemotongan dalam armada laut sehingga kedua pihak memutuskan melakukan perbincangan selanjutnya pada bulan Juni tahun 1990. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.